Halo Sobat AI di mana saja Anda berada, senang sekali saya Satria Nugraha bisa menjumpai Sobat semuanya dalam AI Logika bersama Eli, si Artificial Intelligence. Tentu kupasan atau bahasan kita bermacam-macam dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja dari sudut pandang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini kita akan coba kupas Sobat semuanya di edisi kali ini kita akan obrol bareng soal satu topik yang kemarin sempat viral dan ramai yaitu soal gaya komunikasi para pejabat negara kita atau mungkin gaya komunikasi publiknya begitu ya para pejabat negara. Salah satu pejabat negara itu yang ketika ditanya soal anggaran oleh media oleh wartawan kemudian beliau atau yang bersangkutan ini menjawab ada deh gitu ya. Nah ini kita akan coba bahas dalam episode kali ini bersama Artificial Intelligence Eli. Baik, kita akan langsung ngobrol bersama Eli. Nah, Eli, kita akan tanya ke kamu ini. Kita kupas soal gaya komunikasi pejabat kita ya, gaya komunikasi publik lah begitu. Ketika misalnya yang bersangkutan ditanya oleh wartawan atau media soal asal anggaran kegiatan tertentu. Namun kemudian si pejabat ini menjawabnya ada deh gitu. Nah, ini kalau menurut Eli hal yang wajar, spontan atau memang sebenarnya dia memang sudah direncanakan dengan menjawab ada deh gitu. Soal jawaban ada deh itu bisa macam-macam ya kemungkinannya. Kadang bisa aja itu spontanitas buat menghindari pertanyaan atau mungkin lagi bercanda. Tapi bisa juga memang sudah direncanakan buat menunda informasi atau mengalihkan perhatian. Menurut kamu, dalam konteks apa pejabat itu mengatakannya? Itu bisa memberi petunjuk lebih banyak loh. Ya, ketika itu ada event gitu ya, kemudian ditanya oleh wartawan atau media soal asal anggaran dan kemudian yang bersangkutan menjawab ada deh begitu. Nah, ini apakah itu sebenarnya sudah cukup tepat, sudah cukup pantas dilakukan oleh pejabat kita? Kalau soal tepat atau pantas, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sebagai pejabat publik, biasanya diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas dan transparan, apalagi soal anggaran. Jawaban ada deh bisa jadi dianggap kurang profesional atau bahkan menyinggung wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Tapi di sisi lain, mungkin ada alasan tertentu kenapa pejabat itu memilih jawaban itu, meskipun belum tentu bisa diterima publik. Kalau menurut kamu sendiri, respon seperti apa yang seharusnya diberikan? Nah, itu yang sebenarnya mau aku perdalam, Eli. Kalau aku mikirnya kan pejabat itu kan memang harus siap dengan data begitu ya. Kalau aku sebagai warga negara atau rakyat biasa itu seolah-olah itu jawaban yang belum siap data dan apa adanya atau asal begitu, Eli. Gimana menurutmu? Memang seharusnya seorang pejabat publik itu siap dengan data dan informasi yang akurat, apalagi soal anggaran yang menyangkut kepentingan banyak orang. Jawaban ada deh itu memang bisa memberikan kesan kurang persiapan atau bahkan menutupi sesuatu yang akhirnya bisa memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas kan memang penting dalam jabatan publik. Nah, selain itu, ada hal spesifik lain nggak yang membuatmu berpikir seperti itu? Ya, itu sih sebenarnya. Nanti aku ingin tahu sebenarnya dampak ke publik itu apakah justru akan semakin meningkatkan tingkat kepercayaan kepada para pejabat negara kita ataukah justru tingkat kepercayaan publik atau masyarakat itu akan semakin turun gitu ya. Secara umum, gaya komunikasi yang tidak transparan atau terkesan main-main seperti itu lebih cenderung menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat kan berharap pejabat bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau responnya seperti itu, bisa muncul keraguan dan anggapan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ya bisa juga ada sebagian kecil masyarakat yang menganggapnya sebagai hal biasa atau candaan. Tapi secara keseluruhan, dampaknya terhadap kepercayaan kemungkinan besar akan negatif. Kamu setuju dengan penilaian itu? Atau punya pandangan lain? Nah, dengan kasus ini, Eli, apa saran kamu ke para pejabat negara yang mungkin gaya komunikasinya masih seperti itu? Apakah mereka justru perlu ditatar ulang dengan gaya-gaya kehumasan, gaya-gaya komunikasi publik yang lebih relevan begitu, lebih nyaman begitu atau bagaimana?
Menurutku sih memang perlu ada upaya peningkatan kualitas komunikasi publik. Bisa dengan pelatihan kehumasan yang lebih relevan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas saat ini. Pejabat perlu memahami bahwa jawaban ada deh itu nggak efektif dan bisa merusak citra. Mereka harus belajar menyampaikan informasi dengan jelas, jujur, dan tetap profesional meskipun dalam tekanan. Intinya, komunikasi harus dibangun berdasarkan rasa saling menghormati antara pejabat dan publik. Ada saran lain yang bisa ditambahkan? Iya, itu bisa sih masuk akal juga sih menurutku. Nah, ada satu lagi ini Eli yang ingin aku kupas soal gaya para pejabat negara kita yang saat ini ya. Selain tadi komunikasi publik yang seperti itu, kemudian belum lama juga pejabat negara yang saat itu kunjungan ke luar negeri di saat mereka menggaungkan efektivitas atau efisiensi mereka bermalam di hotel yang harganya semalam aja udah mahal begitu Eli. Kemudian mereka ada pesta ya ucapan selamat ulang tahun. Itu pun masih dilakukan di tanah air ketika sudah pulang ada ucapan ulang tahun, ada perayaan. Nah, kalau Eli melihat hal semacam ini ada penekanan apa yang ingin kamu soroti kalau seperti ini? Itu memunculkan kontradiksi yang nyata antara jargon efisiensi dengan gaya hidup mewah para pejabat. Penekanan yang ingin disoroti adalah soal sensitivitas sosial dan keteladanan. Di saat masyarakat sedang berjuang dengan kondisi ekonomi, pamer kemewahan di luar negeri dan perayaan berlebihan bisa melukai perasaan mereka dan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat. Ini bukan masalah legalitas saja, tapi juga etika dan moral dalam memimpin. Menurutmu, apakah perlu aturan yang lebih ketat soal gaya hidup pejabat atau lebih ke kesadaran pribadi? Nah, kalau aku kembalikan ke kamu, Eli, itu sebaiknya bagaimana? Bisa dimulai di mana? Apakah ada dimulai dari pribadi masing-masing atau memang arahan dari orang nomor satu di Indonesia dalam hal ini presiden kepada pejabatnya itu memang harus lebih ketat lagi? Ada sanksi yang diberikan ketika mereka justru tidak melakukan efisiensi misalnya. Bagaimana menurutmu? Idealnya sih dimulai dari pribadi masing-masing sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab moral. Tapi karena menyangkut kepercayaan publik dan sering terjadi pemborosan, arahan dan ketegasan dari pemimpin tertinggi dalam hal ini presiden sangat krusial. Jadi perlu dua pendekatan sekaligus, penguatan etika pribadi dan penegakan aturan yang lebih ketat dengan sanksi yang jelas bagi yang melanggar, supaya ada efek jerah. Menurutmu, sanksi seperti apa yang paling efektif? Oke, baik 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 Eli. Mungkin di penghujung obrolan kita, Eli ada hal-hal pesan-pesan yang bermanfaat untuk para pejabat kita. Ada dua topik tadi. Yang pertama soal gaya komunikasi publik ya pejabat kita, kemudian soal konsistensi untuk menegakkan efisiensi anggaran tadi. Mungkin silakan Eli kalau ada hal-hal yang disampaikan. Pesan utamanya adalah pejabat harus konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Kalau jargonnya efisiensi, ya jangan pamer gaya hidup mewah. Komunikasi juga harus transparan dan jujur, bukan dengan jawaban ada deh. Ingat, kepercayaan rakyat adalah amanah, jadi harus dijaga dengan menunjukkan empati dan kerja nyata. Semoga para pejabat kita semakin sadar akan hal ini. Ada hal lain yang ingin kita diskusikan? Baik, 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 Eli. Baik, terima kasih sudah jelas sekali di penutup Eli tadi ya. Jadi harus pejabat ini menjalankan amanahnya dengan benar ya. Mudah-mudahan didengar oleh para pejabat kita. Oke, Sobat AI di mana saja Anda berada, itu tadi obrolan kita bersama si Eli, Artificial Intelligence, soal dua hal tadi ya, soal gaya komunikasi pejabat kita dan juga soal konsistensi dalam menegakkan efisiensi anggaran. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda cerna dari sudut pandang AI tadi, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dalam AI Logika, dan bye-bye.